lagu Iwan Fals. Suara kamu bagus loh. Indonesian Idol mau mulai nih bentar lagi. Suara kamu mirip Iwan Fals loh. Falsnya doang. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Epicentrum 21 bareng sama Kes dari film Kuasa Gelap. Halo. Hai. Ada Pak Sutradara ya di sana ya? Halo. Ada. Apa Bi? Popcorn balado, Pak. Nanti kalau misalnya mereka nggak bisa jawab, dibantuin ya Mas Bobi ya? Buat apa kita di-hire sebagai aktor kalau nggak bisa jawab? Tapi ya benar, Bobby aja yang jawab. Apa kabar semuanya? Baik. Oh, cara bahasa Indonesia dia. Sibuk apa sekarang? Sibuk mau premier. Bener. Saya bilang. Sama ngunyah popcorn balado. Coba jadi popcorn Favorit saat ini. Saat ini. Balado. Karena cuma ada ini. Lu abis ini lu di-endorse lu. Wis. Nom Bener-bener jam ini doang, nanti jam berikutnya udah beda Beda lagi. lagi ya? Tapi Tadi serius tanya lagi sibuk apa? Iya, lagi sibuk oh, Lu kan lagi ngapain? ya lagi gitu aja lah ya. Hidup namanya. lagi sibuk promo ya. Iya. Ya, kita lagi sibuk promo Kuasa Gelap tentunya. Siap-siap banyak pertanyaan yang mengulang ya di sini. Ya, nggak apa-apa. Dari media-media sebelumnya. Nanti kita juga jawabnya terserah kita berarti. Ya boleh, pendek-pendek aja. Saya pertama, buat Kak Astrid. Apa yang bikin anak Anda tuh kesurupan? Karena dia nggak nurut sama saya. Oh gitu? Iya. Karena ibunya penakut. karena ibunya penakut, jadi dia ngeprank. lupa. Gue lupa mendidik dia supaya nggak main-main ke arah-arah sana gitu. Enggak. Jadi memang ada ya. Jadi memang sebenarnya dasarnya sih si Kayla ini memang ada sesuatu dalam dirinya yang yang memang dia ada sebuah kepahitan lah. Disitulah dia memulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu. Jadi dia masuk ke arah yang harusnya dia nggak ke arah sana, ke arah perempatan situ. Tempat situ yang gelap ya? Iya. Soalnya nggak ada lampu ya? Nggak ada lampu. Terus akhirnya memanggillah Romo-Romo ini. Romo-romo ini kebetulan ibunya Repotin aja anak lu. karena siapa lagi ya gitu. Iya. Akhirnya karena ibunya juga memang lagi deket-deketnya sama Tuhan saat itu. Oh. Dan sering ke gereja. Sering ke ceritanya. gereja, ya. Berarti diceritain berarti emang Romo Thomas dan Romo Rendra ini emang terkenal mengurus eksorsisme gitu? Kalau latar belakang Romo Rendra memang dia pastor eksorsisme yang memang senior. Di Thomas bisa cerita bahwa dia punya latar belakang, dia pastor, tapi ada beberapa hal yang menghalangi dia untuk secara keimanan ya, nanti dia bisa detail. Kalau Romo Rendra ini memang seorang pastor eksorsisme yang sudah lama dan ada beberapa hal yang dia merasa bahwa itu pengabdian dia, tapi gimana pun juga dengan usia, dengan apa dia merasa harus ada yang men-support dia, yang membantu atau segala macam. Akan mewarisi. Yes, kind of legacy-nya nanti meneruskan. Sedangkan kalau Romo Thomas itu dia memang seorang pastor yang mulai kehilangan imannya lah bisa dibilang. Untuk dia mendapatkan imannya kembali, dia diberi jalan untuk belajar di bawah Romo Rendra. Jadi ini adalah suatu journey lagi untuk dia mendapatkan kembali faith-nya. Oh. Nah kalau Delia membantu Romo ini tuh gimana ceritanya? Pasrah dia. Dia biasanya beliin makanan, Biasanya Asisten. bersihin sepatu. Gerejanya itu. Jadi Tergantung kalau lagi request. ngikut eksorsis ya di sekolah. Oh di sekolah. Anak-anak. Ini jawaban yang benar ya, serius ya ini? Serius. Dari tadi bercanda soalnya. Karena tidak mungkin ada terjadi sebuah eksorsisme tanpa ada yang bantu. Aslinya juga begitu. Jadi kan perannya dia itu memang asistennya Romo kan. Oh asisten Romo. Romo itu memang selalu punya asisten untuk beberapa hal karena ritualnya di Katolik tuh sangat banyak sehingga diperlukan seorang asisten, terutama juga untuk jaga-jaga. Misalnya pastor memang lagi fokus doa, tiba-tiba ada sesuatu yang tiba-tiba pasiennya nyerang atau apa. Nah ini fungsi Supaya susternya yang diserang. susternya bukan, paling nggak ada bantuan untuk megangin gitu kan. Dan apabila misalnya pasiennya itu perempuan kan lebih baik. Oh iya, lebih baik nyaman perempuan kalau yang perempuan megang. juga. Ya memang Pinter banget harus sih, seperti Romo. itu kan. Ini beneran cerita fun fact. Memang Romo ini kan banyak banget nih orang datang ke Romo untuk bilang
oh ini saya kemasukan kuasa gelap. Tapi sebenarnya salah satu fungsinya asisten ini juga dia harus interview dulu si pasien. Memastikan bahwa dia ini beneran kerasukan atau sebenarnya karena mental health. Nah ternyata tuh 90% kebanyakan tuh mental health. Dan anehnya lucunya malah lebih seneng dibilang kerasukan dibanding Mental health. Nah fungsinya asisten salah satunya gitu, dia menyaring dulu. Kalau enggak lini pertama. berapa banyak yang akan ini sama romonya gitu. Iya, makanya ada riset kalau 90% itu mental health dan 10% baru yang Baru yang Asli. exorcism. exorcist. Karena mungkin lebih tabu kalau mental health. Iya, kayak kan Iya Indonesia sih. dianggapnya Betul ya. oh kalau mental health gue orang gila nih gitu. Iya sih. Padahal enggak Tapi padahal lebih serem mas kerasukan ya. Iya, Iya. padahal gitu kan. Apalagi kerasukan dicampur mental health lebih seru lagi. Kompleks ya. Kompleks banget tuh. Double kill sih itu namanya ya. Tapi diceritakan kan kalau nggak salah Mas Lukman sama Jerome juga ikut menyaksikan langsung juga ya? Oh ya, hampir Si proses semuanya ikut exorcism. nyaksiin. Oh, semuanya ikut Maksudnya ya? kan kita punya workshop, punya reading dengan Romo Rubini namanya. Dia memang pastor exorcism yang aktif gitu. Dia bisa dibilang mensupervisi lah. Tapi sekaligus juga memberikan hal-hal yang detail dari mengenai Romo itu. Of course kita mesti belajar bahasa Latin, doanya. Iya. Di satu sisi kan kalau baca doa itu sekedar cuma bahasa Latin kan ya udah nggak jadi apa-apa. Jadi bagaimana Romo itu juga ngajarin bahwa kita harus punya otoritas penuh gitu seorang Romo gitu kan. Bukan cuma sekedar ucapin doa, tapi kalau dia tidak punya otoritas penuh, ya of course kuasa gelap itu juga ngerasa bahwa ini main-main gitu. Nah itu yang sempet disaksiin juga yang mungkin lo bisa cerita Boleh yang cerita. pas ya. Jadi kita setelah melalui beberapa kali workshop, tiba-tiba Romo Rubini yang ngajarin kita menawarkan kalian mau nggak melihat dan menonton satu exorcism yang akan saya lakukan. Tentu dengan persetujuan dari pasiennya juga. Ya, itu kan sebuah kesempatan yang sangat besar untuk kita belajar dan melihat secara langsung supaya nanti pas kita ambil gambarnya juga otentik sesuai dengan yang dilakukan, dan akhirnya kita berhasil dan melihat apa yang dilakukan step by stepnya gimana, reaksinya juga seperti apa gitu sih. Astrid diajak nggak mau. Nggak mungkin. Kan nggak ada di situ. Nah, sebenarnya dia setannya makanya dia kabur. Bener. Takutnya nanti aku buru-buru pergi. Iya. Takut di ini ya. Yang diusir Dia yang nonton, keusir ke as. nonton masa trailer as aja yang ada nutup mata Oh mulu. iya. Mungkin dia tuh udah nggak mungkin dah Mbak udah. Kalau Delia ikut nggak? Ikut. Oh, ikut. Karena juga ada asistensi Romo itu juga Ada. buat Ada lihat juga. asistennya dua tuh ada sebenarnya. 2 dan setiap kita workshop sama reading mereka selalu hadir. Oh, oke. Terutama untuk khusus dia banyak ngobrol sama Delia karena kan Delia memang ceritanya jadi asistennya kan. Termasuk yang disaksikan termasuk exorcism yang cukup besar atau masih menurut Romo itu masih cukup umum lah. Mau dilakukan? tahu nggak? Mau tahu? Oh, nanti aja nonton. Oh, tapi ini akan ada di film. Ya maksudnya bukan ada di film, rasanya akan ada Oh, di rasanya situ. sama. Masuk. Tapi kan dong kalau kita ceritain sekarang ya. Nah, experience aja apa yang akhirnya kamu experience yang akhirnya kalian rasakan setelah melaksanakan langsung gitu. Ya begini, kan selama ini kalau kita melihat sebuah exorcist itu selalu di film-film kan. Betul. Ini pertama kali kita ngeliat exorcism secara langsung. Depan mata ya, Bo? Depan mata, pertama kali aku sih ya. Jadi aku nggak punya barometer apa yang besar apa yang Oh kecil. iya sih. Jadi aku ngelihatnya secara langsung itu buat aku sesuatu yang berbeda aja sih. Tapi besar kecilnya aku nggak bisa jawab. Tapi memang dari film-film yang udah ada tuh, ya memang exactly kan film-film Oh, oke. itu tentu kan Ya, kayak yang riset. kita lihat exorcism di luar, pastornya melakukan apa dan apa yang reaksi apa yang dari pasiennya itu tiba-tiba ngelakuin apa, itu memang seperti yang kayak gitu. Dan ternyata kan berarti emang ini harus memang by research dan segala macam. Tapi reaksi pertama kalian apa? Kayak, oh ternyata beneran ini ya, seserem ini atau apa gitu? Kalau dari aku Ya. pribadi karena aku kesana datangnya untuk belajar. Jadi aku punya mindset bukan kayak tiba-tiba ngelihat sesuatu. Jadi fokus aku itu bukan ke takut atau enggaknya, tapi lebih ke apa sih langkah-langkah yang si Romo ini lakukan. Ketika reaksi pasiennya seperti ini dia ngapain gitu, lebih ke situ sih. Jadi kayak ngerekam prosesnya lah Iya. ya, experience-nya kayak gimana gitu. Iya. Oke. Nah,
Sebelum ke yang lain-lain lagi, pengen narik mundur lagi. Kalian, makasih ya. Makasih. Balik lagi dong makan. Hai Sobat 21 loh, kayak gitu. Pertama kali kalian membaca skrip ini dan diajak join. Kan ini kan refreshment lah ya, maksudnya belum pernah ada POV-nya dari Katolik, biasanya kan dari Islam gitu yang kayak eksorsismnya. Pas pertama kali kalian baca skripnya, apa yang kalian kayak rasakan dan juga, wah gue harus join nih gitu. Aku udah pasti nolak awalnya. Oh iya. Gak mungkin korup, aku bilang. Gak mungkin korup. Aku udah bilang gak mungkin. Dan nonton film horor aja aku gak pernah gitu. Disuruh main tuh gak mungkin. Sampai akhirnya dia nelfon lagi, ketemuan, cerita inti dari ceritanya ternyata aku justru tertarik karena ceritanya. Oke. Esensi atau nilai yang bisa diambil ketika kita selesai nonton film ini tuh ada, dan situ aku aku mau gitu. Awalnya udah nolak ya padahal ya? Nggak mungkin, horor itu udah nggak mungkin. Tapi setelah ini akan kalau ditawarin lagi? Enggak, Oke, udah iya. Jangan ngomong gitu. Iya. Nanti Taunya rezekinya dari Nih. situ ya? 5 miliar. Oh ya udah. Gimana dia? Ku singkirkan rasa takut. Tapi syutingnya di dalam lemari semua. Kita kan dibayarnya 10. Iya, nggak apa-apa. Lu jangan bilang-bilang. Salah dong, gue kecil dong. Ya benar. Jadi nggak Bener ya? mungkin. Tergantung. Kita nggak tahu Iya. ya, tergantung nilai uang. Nilai kontraknya berapa dulu? Bukan tergantung Kontrak. ceritanya. Kalau Delia gimana? Karena beda dan bisa jadi wadah buat saya belajar juga sih, karena kan banyak yang saya tadinya nggak tahu. Ya, Terus apalagi jadi kan tahu. Delia menariknya kan dia malah muslim kan. Iya, Saya makanya. muslim, terus pas baca menarik sekali gitu. Terus suster kan karakter yang beda, belum pernah gitu. Udah jadi belajar banyak. Tapi kamu akhirnya jadi riset lebih banyak nggak? Karena kan kita sebagai Islam kan tidak tahu sama sekali awam kan sama Katolik. Iya, sama si asistennya langsung, dia ngapain aja, terus dia di sekolahnya dulu gimana, terus pakaiannya gimana, terus kalau dia lagi nggak eksorsis dia ngapain. Terus ada fun fact juga, si asistennya Romo ada yang ikut dia eksorsis 10 tahun tuh muslim. Jadi aku dibilang kayak jangan, nggak perlu certain way untuk nolong orang gitu. Iya sih. Benar. Itu kayak aku pas dengar, oh serius? Iya serius, biasanya ikut pakai hijab kok, kata dia. Udah serius tuh udah bubar. Kayak gitu tuh. Gitu, Iya. contohnya ya. Contohnya. Udah Gambaran syuting bersama Romo. berbulan-bulan kita syuting. Lokasi TV ketawamu. Iya. Lebih ke emosi, Mas. Kalau Mas Lukman gimana nih? Sebenarnya diawali itu dari beberapa tahun yang lalu, cukup panjang perjalanannya itu, bahkan sebelum pandemi. Nggak sengaja ketemu produser Robert Roni, tiba-tiba bentar gue mau ngomong. Dia cerita bahwa dia akan membuat film Exorcist. Itu aja satu poin yang menurut aku tuh, wah menarik banget ya, ini belum pernah punya cerita kayak gini. Ditambah lagi dia bilang, gue pengen lo jadi karakter Romonya. Wah, makin tertarik lagi tuh. Karena pasti kan ada journey-nya luar biasa nih aktornya. Ya itu menurut aku, semenjak itu tuh aku ngerasa bahwa, ini harus main film ini. Apalagi kan ada sebuah perjalanan yang panjang, sekitar 10 tahun. 10 tahun dari kiai, sampai akhirnya sekarang jadi pastor kan. Iya. Ya itu kan. Nah, sama mencelak kan. Sama Satu Jahan. dekade ya. Sekarang jadi Bener-bener. Iya. kan menarik. Menarik ya. Film horor pertama dari kacamata Katolik itu sebuah plus point ya. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi mau dari kacamata manapun aku sebenarnya nggak gitu peduli. Yang penting buat aku adalah ceritanya bagus. Orang-orang di belakangnya juga bagus. Bisa bekerja sama orang-orang hebat ini ada sebuah privilege, dan itu adalah kenapa aku mau ikut di film ini gitu. Kenapa lo namanya bukan Jerome Wise? Jerome Kurnia, kan lo wise banget. Iko Wise. Biasanya kan namanya Jerome Wise. Jerome Wise. Kan katanya ini berdasarkan kisah nyata lah ya. Berapa persen itu benar-benar kejadian gitu di film ini? Bisa Ini dikasih tau harusnya Pak Bobby Nah, nih. iya, Mas Iya Bobby. nih Bobby nih. Cuman Nggak ada di sana lagi. ya memang kan kalau dari aku ngobrol-ngobrol, memang terinspirasi dari kisah nyata bagaimana kisah Romo yang melakukan eksorsisme gitu. Tapi ya secara inspirasi itu yang mereka coba bawa ke film ini. Mungkin ya namanya sebuah film pasti ada sisi-sisi yang harus yang berbeda ya. Karena kan kita perlu lebih didramatisasi lagi atau apa untuk kepentingan film. Lebih ke situ sih. Oke.
Nah, tadi kan Mas Lukman juga udah sempat kayak belajar bahasa Latin juga. Iya. Nah, itu sejauh apa sih belajarnya? Apakah emang semua doa buat eksorsisme itu bahasa Latin ya berarti? Iya, jadi kalau memang di Katolik itu ada satu buku gitu. Nah itu memang di situ dibicarakan atau ada isinya tuh doa-doa semua pada saat kita melakukan eksorsisme. Dan itu pun ada stepnya gitu. Ada di level ini doanya yang ini, level ini doanya yang ini, level ini doanya seperti ini. Nah tentunya bukan hanya sekedar memahami atau menghafal doa Latin tersebut. Gimana pun juga aku sama Jerome harus tahu artinya. Iya. Karena justru dengan tahu artinya kita akan bisa memberikan sebuah ekspresi atau reaksi yang benar gitu. Kalau kita cuma sekedar ngucap pokoknya hafal kan, Iya sih. jadinya kayak nggak berasa gitu, kayak gitu sih. Jadi benar-benar harus benar gitu ya. Kalau Jero gimana? Experience belajar bahasa Latin. Jero juga belajar sih? Enggak. Doa-doanya. Oh, doa-doanya. Selain digunakan dalam film ini, Latin adalah bisa dibilang ibu segala bahasa Eropa. Jadi sebuah kayak skill baru. Jadi kayak kadang kita nemuin kata-kata yang kayak, oh pantes ya, ini namanya begini. Namanya gini. Oh, Iya gitu. kayak misalnya informasi itu pasti dari Latin kan, info gitu bahasanya. Kayak hal-hal seperti itu. Kayak excite, keluar, exit gitu kan. Kayak hal-hal seperti itu. Menarik. Nah, terakhir. Sudah disuruh selesai ya kita. Kamu siapa? Siapa yang nyuruh? Iya makanya harusnya tuh 2 jam ini. Pokoknya belum habis. Kalau ngomongin proses syutingnya pasti kan menarik lah karena baru juga dan berbagai aspek lainnya. Ada nggak memorable moment pas proses syuting atau produksi film ini? Selain Kak Astrid yang tadi temenin terus ya, syutingnya sama asisten karena takut. Sampai ke WC. Oh iya. Momen menarik kalau buat aku pribadi sih karena ini suatu hal yang baru dan kita duduk barengnya juga sering dan bersama-sama. Selain kita berhasil membuat suatu film yang kita sukai dan semoga nanti penonton juga suka nontonnya. Aku merasa aku kayak mendapat keluarga baru gitu. Oh, Jerome Wise. Jerome Wise. Coba bahasa Latin dulu dong. Excite. Itu doang yang inget ya. Ya kalau menurut aku apa yang diobrolin Jerome tuh benar. Jadi memang yang menarik sebuah proses syuting adalah di saat kita tuh punya waktu panjang bersama-sama. Momen-momen itu yang selalu buat aku tuh menarik. Bisa jadi ada yang belum pernah kerja sama bareng, bahkan ada yang baru kenal. Tapi ternyata kita bisa mengkonekkan chemistry kita bersama dan akhirnya punya teman baru, punya pandangan-pandangan baru. Buat aku itu cukup menarik tuh. Apalagi dengan prosesnya gitu. Aku nggak mungkin lupa dengan proses kita mulai dari workshop dan reading. Kayak tadinya nggak kebayang nih, tiba-tiba bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu. It's the part of yang menurut aku sangat cukup akan selalu aku ingat sih proses itu. Oke. Kalau Lili gimana? Sama. Idem gitu kan. Orangnya, ya aku beruntung banget bisa kerja sama Mas Lukman. Kakak-kakak ini semua. Yang paling memorable menurut aku sama tadi kayak kalau lagi in between takes suka pesen makanan, Nyanyi gitu ya. nyanyi tuh satu album yang falas habis. Katanya sama Lukman sama Curhat. Jero suka nyanyi. Mikro curhat ya, mikro curhat. Astrid tuh kan, kalau dia kan, kalau yang lain nyanyi, dia nge-host. Oh iya bener. Iya benar. Sing gitu ya. Justru kita nyanyi pada saat lagi golden scene loh itu. Oh gitu. Scene tersusahnya loh, ya kan? Iya lagi. Tapi pas udah nyampe pulang di rumah masih humming lagu itu. Jadi lagu apa tuh? Tadi gue nyanyiin itu ya sama. Lagu bapak-bapak angkatannya dia. Yang mana? Lagu Iwan Fals. Waktu Oh iya, itu Iwan Fals. hujan. Rasa sesal di dasar hati. Oh itu. Bapak-bapak kan. Suara kamu bagus loh. Indonesian Idol mau mulai nih bentar lagi. Suara kamu mirip Iwan Fals loh. Falsnya doang. Balas dia Falsetto. dong. Laki dong. Kalau Kak Astrid apa? Karena ini kan film aku lagi setelah sekian lama ya. Terakhir tahun berapa? 2008. Wow. Udah lama banget, iya. Jadi pada saat syuting lagi tuh aku bener-bener Happy ya. seneng banget ketemu Kak Lukman, Jerome, Delia, dan si Lea gitu kan. Apalagi Kak Lukman banyak banget ngajarin aku Nyanyi. nyanyi, ya, Dance juga. Si Jerome tuh pagi-pagi tuh selalu itu olahraga dulu loh dia. Oh. Iya, senam. Senam lu gimana, pakai Jerome? TikTok, dimasukin TikTok.
Dia senam dulu. Nggak pernah ada. Jadi kalau orang nanya, gimana syuting horor? Tegang? Nggak ada tegang-tegangnya. Asik banget ya. Parah. Sama mereka ya. Iya. Tapi ke Sugis nggak Kak gara-gara takut di sana? Oh iya, apalagi kalau udah sama setannya kan. Kalau udah mulai make up aneh deh, pasti pulang tuh aku nggak tidur, minta dipelukin gitu. Emang mau aja gitu. Itu alasannya. Ya, tahu lah udah 10 tahun Bang. Harus ada alasan ya. Oke. Nah sebelum itu boleh dikasih tahu nggak kenapa harus nonton Kuasa Gelap dan ingetin buat nonton Kuasa Gelap tanggal 3 Oktober. Teman-teman jangan lupa nonton film Kuasa Gelap. Kenapa? Karena menurut aku ini film yang sangat menghibur. Berbeda. Lancar nih popcornnya. Sampai nggak bisa ngomong. Aduh udah diambil semua. Iya. Iya. Karena teman-teman harus nonton film ini karena film ini Enak sambil makan popcorn ya nontonnya. ada kita. Oh ada kita. Oke. Ditutup sama Kak Astrid. Jangan lupa saksikan Kuasa Gelap Di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.